Warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran saya, yaitu tentang CCNP Lab IJRP. IJRP itu apa sih? Saya akan menjelaskan tentang IJRP dulu nih guys. Apa pengertian dari IJRP dulu? Jadi yang pertama itu yang saya akan jelaskan itu adalah pengertian dari IGRP, atau kalau bahasa Inggrisnya itu IGRP. IGRP itu apa sih kepanjangannya? Mari kita baca yang saya tulis di sini. Nah, IGRP ini. IGRP kepanjangannya adalah Exchange Interior Gateway Routing Protocol. Kita udah kelihatan ya dari sini, itu Interior Gateway. Merupakan hasil pengembangan dari routing protokol pendahulunya, yaitu IGRP. Jadi dia tuh awalnya tuh nggak ada E-nya, jadi cuman IGRP. Jadi cuman Interior Gateway Routing Protocol dulu ya. Yang keduanya adalah routing pengembangan dari Cisco. Pengembangan itu dihasilkan oleh perubahan dan bermacam-macam tuntutan dalam jaringan skala jaringan yang besar. IGRP menggabungkan kemampuan dari link state protokol dan distance vector. Jadi di IGRP itu dia tuh ada link state dan distance vector tuh dijadikan satu dalam sebuah routing protokol IGRP itu. Terlebih lagi, IGRP memuat beberapa protokol penting yang secara baik meningkatkan efisien penggunanya ke routing protokol lain. IGRP atau kepanjangan dari Ancient Interior Gateway Routing Protocol adalah routing protokol yang hanya diadopsi oleh router Cisco atau sering disebut sebagai proprietary protocol pada Cisco, di mana IGRP ini hanya bisa digunakan sesama router Cisco saja dan routing ini tidak mendukung dalam jenis router yang lainnya. Jadi kesimpulan dari IGRP ini, dia itu tidak open vendor setahu saya. Tapi sih emang nggak open vendor, karena yang routing yang open vendor itu SPF, dia open vendor. Tapi kalau IGRP ini dia khusus buat Cisco proprietary, jadi dia nggak open vendor. Nah, karena saya udah menjelaskan tentang IGRP ini apa, lalu saya akan mulai dari labnya kan. Ini saya menggunakan lab buku dari sekolah saya yang masih saya belajarkan. Ya, saya akan menjelaskan kalian satu persatu dari lab 1, lab 2, lab 3. Saya akan ngurut gitu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang IGRP config dasar dulu sih. Karena kita tuh harus dari dasar dulu baru ke dalam-dalamnya gitu kan. Nggak mungkin kan kalau kita berenang gitu langsung ke dalam, pasti dari awal dulu cetek terus dalam baru dalam. Jadi ya sama persis lah seperti berenang, mulai dari yang dasar dulu baru yang sampai ke dalam. Oke, jadi kita langsung aja ke lab yang ini, IGRP config dasar. Oke, seperti biasa kita IGRP lab 1. Nah, kita akan masang sesuai dengan yang ada di tertera sini ya, routernya 3 ya. Oke, kita udah di zoom out aja biar kelihatan kecil, nggak terlalu besar banget. Oke, kita sejajarkan agar sama persis yang ada di buku ini. Lalu kita sambungkan dengan kabel yang awalnya itu gigabit terlebih dahulu, lalu dengan fast Ethernet. Oke. Terus kita munculkan angkanya yang ada di sini. Kita first label. Lalu kita buat note dulu ya,
sesuaikan dengan yang di sini. Ini 12, lalu yang router 2 nya ini 12 12 2, ini 23. Oh, berarti dia pakainya 12 12 1, terus 12 12 12 2, 23 2, 23 3. Nah, ini kita taruh di sini, sini. Oke, lalu kita tambahkan IP loopback, jangan lupa, karena IP loopback itu sangat dibutuhkan ya guys. Jangan pernah melupakan IP loopback karena itu sangat dibutuhkan dalam jaringan. Nah, ini kita udah terpasang rapi ya, jadi kita tuh nggak bakal keliru yang mana yang IP buat router ini, yang mana IP buat ini. Jadi saya sarankan kalian membuat note dulu, lalu ditaruh ya apa nomornya, biar nggak keliru dan biar kelihatan rapi juga sih kelihatannya. Lalu kita start aja. Kita tunggu, biasanya sih agak lama yaitu prosesnya. Kita sedikit menunggu. IGRP itu setahu saya sih banyak labnya daripada OSPF. Setahu saya kalau OSPF tuh lebih dikit dipakai di CCNP. Kebanyakan dia itu lebih menggunakan IGRP ya daripada OSPF. Karena kan IGRP ini kan Cisco proprietary. Oke, ini udah menunggu. Kita buka node-nya. Kita buka tiga-tiganya ya. Oh, sebentar guys. Sama, mari kita konfigurasi config dasar ini, seperti masang IP address, seperti masang IP loopback biasa sih, terus taruh router IGRP berapa gitu, standar, karena ini config dasar sih, nggak terlalu besar-besar banget. Kita rapikan dulu di sini. Oke. Sampai kita nunggu prosesnya. Ini udah selesai, kita tekan enter. Biasanya sih lama kalau ditekan enternya ini. Oke, ini udah dia berjalan. Oke, udah. Nah, kita masukkan sesuai yang ada di sini ya, enter di sini. Konfigurasi terminal itu singkatan bisa. Lalu kita masukkan interface yang ada di router 1, terus masukkan IP addressnya yang sesuai yang udah kita buat di note itu ya, jangan sampai keliru. Terus jangan lupa no SH nya, lalu interface loopback kosong aja, sama aja, mau kalian loopback 1 loopback 2 itu sama aja, yang penting seterusnya harus sama ya. Oke, ini udah standar. Lalu ya sama, masukkan IP address dulu terlebih dahulu di setiap router, IP address sama IP loopback di setiap router ya. Kita masukkan di gigabitnya, SH IP at 12.12.2 0 sip interface FA 0 no SH IP at 3232 5.5.5.0. Lalu kita IP loopbacknya IP at 2323. Oke, ini udah sama. Di router 3 juga kita pasang IP addressnya juga, dia itu 23.233 ya, 23.233. config interface gitu, no SH IP at 23.233.25.5.5.0. lalu loopbacknya jangan lupa IP at 333. Oke,
sama. Lalu kita masuk ke bikin konfigurasi IGRP-nya, yaitu IGRP-nya, konfigurasi IGRP-nya ya. Yang pertama kita butuh di router 1 dulu, router IGRP 10 net 12.12.12.0.0.0. Ini kita pakai Wildcats ya, netpacksnya. No auto summary, jangan lupa ya, karena harus di summary ya kalau IGRP. Kalau SPF tuh enggak harus di summary karena udah default. Ini udah di router 1, lalu di router 2 nya salah nih ya, kita ralat. Tadi ada sedikit kesalahan, lalu kita lanjut bikin di IGRP 10 ini net 2 song 23.23.2. Oke, no auto summary dan kalian bisa singkat no auto bisa. Lalu ke router 3 nya, router IGRP 10 net 23.23.3.0.0, lalu IP rollback nya seperti ini. Jangan lupa no auto karena harus di summary kalau IGRP. Kalau SPF enggak, intinya gitu. Ini saya ada yang salah dari sini, ada yang salah nih. Ini seharusnya 12.12.1. Kita masukkan lagi kalau ada yang salah. Masuk ke router IGRP 10 nya, lalu kita no net. Nah, terbaru masukin yang sesuai dengan yang salah itu angkanya, konfigurasinya, baru masukin net lagi 12.12.1. oh salah 0. Setelah situ udah. Nah, kalau dia udah, dia bakal muncul seperti ini nih, agensi. Dia bisa terhubung. Nah, ini ada juga ada ini. Coba kita ping, kita lihat, kita ping ya di router 1 ke router 3 gitu, ini router. Oke, ini kita ping router 1, ping ke 333. Oh salah, do ping. Kalau masuk di, nah ini kita ping aja, tinggal do ping ke router 3, dia bisa. Lalu ke router 1 juga do ping 11 ya, kita ping ke sesama loopback aja, ping ke 22 bisa ya. Ini kan loopback dia sendiri. Ping 11 bisa, ping 33 itu juga bisa. Oke. Jadi sekian dari lab saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy my video.